Ya, dan misalnya untuk mengetahui langkah apa saja yang memang harus dilakukan untuk menghindari aksi skimming ini, di studio telah bersama kami Bang Rovan Richard selaku Kanit 4 Resmob Polda Metro Jaya. Sore Bang Rovan. Selamat sore. Sehat Bang Rovan ya? Sehat. Baik Bang Rovan, ini bisa diceritakan sebenarnya bagaimanakah langkah-langkah untuk menghindari aksi-aksi skimming ini Bang? Ya, untuk langkah-langkah menghindari untuk para nasabah, kita sarankan untuk merubah PIN secara berkala. Itu yang paling penting, karena mungkin setelah data itu dicuri, itu datanya tidak bisa digunakan karena PIN-nya sudah berubah. Baik. Dan masyarakat juga bisa pada saat mau mengambil ATM itu memeriksa depan mesin insert card-nya, apakah ada terjadi goresan. Baik. Atau pernah dicongkel. Ada hal mencurigakan begitu Bang ya? Iya betul, atau bekas lem. Apabila menemukan hal seperti itu, segera untuk melaporkan kepada petugas. Baik, yang terakhir ada kasus mengenai 4 WNA ya Bang ya, yang memang telah berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian. Bisa diceritakan kronologis ini? Ya, untuk kronologis secara keseluruhan, untuk pelaku skimming tadi kami jelaskan ada 3 kelompok. Yang pertama itu penyedia atau pembuat hardware. Jadi mereka merakit skimmernya. Yang kedua itu mereka memasang, kelompok pemasang skimmer, alat skimmer di mesin ATM. Yang ketiga itu kelompok drawing money untuk menarik semua uang yang ada di ATM. Baik, dan ini di depan kami pemirsa juga sudah ada beberapa, mungkin ini alat-alat bukti begitu Bang Rovan ya? Iya betul. Bisa dijelaskan mungkin Bang ini fungsinya ataupun kira-kira bukti ataupun barang bukti ini? Jadi untuk barang bukti ini alat skimmer pertama, yaitu dipasang di depan mesin insert card, di mana sudah dimodifikasi oleh para pelaku. Baik. Jadi itu apa Bang? Itu lem atau apa mungkin ya? Ini untuk merekam. Oh, untuk merekam data dari ATM. Jadi ketika nasabah menggunakan atau mengetik PIN-nya sudah terekam langsung begitu? Bukan. Kalau untuk merekam PIN, mereka menggunakan spy camera. Baik. Spy camera ini sudah dimodifikasi. Oke, bentuknya. Lihat di sini bentuknya ada lubang. Nanti dipasang di dalam di depan mesin insert card. Baik. Biasanya di sisi sebelah. Oke, itu untuk merekam tadi. Merekam gitu ya? PIN. Makanya disarankan untuk pada setiap nasabah saat mau mengambil ATM, hendaknya PIN-nya ditutup dengan tangan. Baik, ketika ingin melakukan ataupun mengganti mesin ataupun data-data itu kan membutuhkan waktu Bang. Biasanya lokasi-lokasi mana saja memang yang memungkinkan untuk dilakukan ini? Ya, untuk waktu mengganti atau memasang alat skimmer, mereka membutuhkan 10-30 menit. Baik. Dan lokasi yang biasa mereka pilih itu lokasi yang sepi, yang tidak ada pengawasan dari pihak security atau satpam. Baik, dan biasanya memang di ruang publik atau di ATM bank-bank tersebut atau bagaimana? Di ruang publik. Di ruang yang publik. Situasinya memungkinkan saat tidak ada orang, karena dengan jangka waktu 10-30 menit diharapkan lebih leluasa untuk melakukan pemasangan alat-alat skimmer. Baik, dan ini kira-kira dari data yang ada, wilayah mana Bang yang paling berpotensi untuk dihindari ataupun diwaspadai begitu? Dari hasil investigasi kita, rata-rata wilayah Jakarta, Jabodetabek, di Bandung, Bali, dan Mataram. Jadi bisa kita lihat yang paling ramai di Bali dan di Mataram, tempat wisata, sehingga menyulitkan kepolisian juga karena para pelaku berbaur dengan wisatawan aslinya. Jadi tidak terdeteksi secara langsung begitu ya. Baik, dan untuk menghindari tadi nasabah-nasabah yang memang bisa dikatakan tertipu ini begitu ya. Ini trik-trik apa atau tips apa Bang yang harus dihindari? Untuk tips, kemarin kami coba mensosialisasi kepada security. Dan Kapolda Metro sudah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada security
karena mereka sudah aware dan mereka sudah bisa mengidentifikasi para pelaku. Baik. Makanya kita coba menghimbau pada masyarakat, apabila melihat orang dari Eropa Timur menggunakan topi, dia mencurigakan, berada di ATM dalam waktu yang lama, menggunakan jaket, baik, menggunakan backpack. Biasa backpacknya itu berisi peralatan-peralatan ini. Itu harap untuk melapor. Biasanya mereka penutup mata, karena untuk menutupi identitas mereka berasal dari Eropa tadi. Baik, dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021-515-5151. Dan kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan Bang Rovan, ini kan alat skimmer ini bisa dikatakan tidak mudah untuk didapatkan, Bang. Ya, betul. Para pelaku ini mendapatkan barang ini dari mana ya, Bang? Jadi untuk kejahatan skimming ini sendiri adalah kejahatan transnational crime. Sudah terorganisir, yang mana kelompok-kelompok mereka sudah menyiapkan peralatan, baik menyiapkan personil dari Eropa Timur dikirim ke Indonesia, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan akomodasi segala macam, sehingga sampai di Indonesia barang-barang ini sudah ada dan mereka rakit di tempat tinggal mereka. Yang mana kita temukan di tempat safe house-nya mereka peralatan-peralatan untuk membuat alat-alat ini. Termasuk ini ada di depan kami, pemirsa, ini ada sebuah kartu. Kartu itu dibuat memang sudah di organisasi juga itu atau bagaimana ini, Bang? Ini kita sebut counterfeit card atau kartu yang disiapkan untuk memindahkan data yang diperoleh dari alat skimmer tersebut. Baik. Nah, data dipindahkan melalui encoder. Ini encoder. Baik. Nanti begitu digesek sehingga terpindah ke sini. Untuk pinnya itu mereka sudah taruh di depan kartu. Tadi setelah direkam tadi itu, Bang. Betul. Ya? Setelah direkam mereka cocokkan dengan waktu pada saat korban memasukkan kartu. Nah, disimpan. Berarti bisa dikatakan ketika beraksi pelaku ini semuanya melakukan hal yang sama ataupun di waktu yang sama, begitu, Bang, ya? Iya, betul. Jadi setelah mereka kumpulkan semua, dipindahkan data, tugas selanjutnya diserahkan ke orang atau kelompok ketiga, yaitu untuk mengambil uang dari mesin ATM. Baik, dan pihak polisian sejauh ini sudah ada kerjasama dengan pihak bank untuk meminimalisir aksi ini lagi? Ya, kita bergerak karena ada laporan dari bank. Jadi karena laporan proaktif dari bank dan kita dibantu juga untuk data, baik dari data CCTV dari bank, sehingga kita bisa mengidentifikasi para pelaku. Baik, dan identifikasi ini bisa dilihat atau hanya oleh petugas atau masyarakat biasa pun bisa melihat gerak-gerik gitu, Bang, kira-kira? Ya, seperti saya katakan tadi, untuk gerak-gerik mereka kita sudah menyampaikan kemarin pada saat rilis bahwa kalau melihat orang yang mencurigakan, dia memakai pakaian yang tertutup, itu segera melapor. Walaupun di ruang publik begitu cukup aneh. Walaupun di ruang publik, ya. Baik. Karena untuk mengambil uang, kita kan tidak melihat orang, biasanya kita tidak aware terhadap orang yang mau mengambil ATM. Karena kita takut, oh ini jangan sampai orang tersebut merasa. Baik, dan ini di beberapa bank sudah ada atau menggunakan chip begitu, Bang, ya, di kartu debit ataupun kreditnya. Apakah memang ini sudah bisa menjangkau ataupun meminimalisir tadi kejahatan ini? Ya, betul. Dengan adanya chip itu meminimalisir terhadap kejahatan skimming. Jadi untuk susah di crack. Susah di crack begitu ya, baik. Dan ini kira-kira penjagaan apa saja memang harus masyarakat ketahui, Bang, terkait hal ini? Untuk penjagaan ya dari security, dari masyarakat, harapnya bisa lebih aware terhadap kejahatan ini dengan mengenali pola kejahatan skimming tersebut. Baik, dan ini pencurian data bisa dikatakan begitu, Bang. Kenapa yang paling diminati oleh para pelaku ini aksi skimming ini, Bang? Sebenarnya kejahatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri juga terjadi. Kita buktikan dengan pada saat penangkapan di jaringan internasional di Serpong, itu korban
mencapai 64 seluruh bank dunia. 64. 64 bank, yang mana hanya 13 bank berasal dari Indonesia. Berarti kejahatan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Dan korbannya juga bukan hanya salah satu bank. Korbannya itu ya tergantung di mana ATM itu dipasang alat skimmer. Baik, memang jadi sudah. mereka, karena mereka juga organisasi yang sudah sudah besar, data yang hasil skimming di Indonesia bisa dikirim ke luar negeri untuk uangnya diambil di sana. Baik, berarti memang sudah terorganisir dengan sangat baik begitu Bang ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Bang Irfan atas waktunya sudah datang ke Studio Jak TV.